Oke. Oh, Ibu lagi record, boy. Iya, saya lagi record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sehat pagi, semuanya. Pagi, Bu. Sehat semuanya. Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Baiklah, untuk singkat waktu saya akan mulai ya materinya hari ini. Dengan judul Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Bentar dulu ya. Baik, Bu. Kenapa? Bentar ya. Oke. Sudah? Sudah, Bu, sudah muncul. Judul materi kita hari ini adalah perencanaan strategi sistem informasi. Bentar ya, kenapa nih? Pengertian perencanaan strategi sistem informasi itu yaitu suatu proses analisis yang menyeluruh dan sistematis dalam merumuskan tujuan dan sasaran perusahaan serta menentukan strategi yang memaparkan keunggulan sistem informasi dan dukungan teknologi informasi dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan lainnya. Manfaat proses perencanaan itu yaitu ada penyelarasan sistem informasi dengan bisnis, competitive advantage melalui sistem informasi, kemudian membangun fondasi yang rasional, kemudian membaiknya anggaran dan penggunaan sumber daya, dan kemampuan untuk mengembangkan kasus benefit untuk jangka panjang atau pembangunan infrastruktur. Kerangka kerja perencanaan strategi sistem informasi itu yaitu pertama memulai proses perencanaan, kemudian mengetahui kondisi saat ini dan peka akan kebutuhan bisnis, kemudian menentukan strategi bisnis, sistem informasi dan teknologi informasi, kemudian mendefinisikan sistem arsitektur dan informasi, kemudian merumuskan proposal teknologi informasi, kemudian menyiapkan rencana garis besar kasus bisnis dan persetujuan keuntungan. Di sini ada pendekatan pada perumusan perencanaan strategi sistem informasi. Di sini ada strategi tentang input dan toolkit. Kemudian di sini ada model perencanaan strategi sistem informasi. Yang pertama lingkungan bisnis internal organisasi. Kemudian lingkungan bisnis eksternal organisasi. Kemudian lingkungan internal sistem informasi, kemudian lingkungan eksternal sistem informasi. Di sini ada teknik analisis perencanaan strategi sistem informasi. Yang pertama yaitu analisis lingkungan internal bisnis, kemudian analisis SWOT, analisis pipe process kompetitif, analisis value chain, critical success factor, sama McFarland strategic grid.
Di sini ada langkah-langkah proses perencanaan strategi. Yang pertama itu penentuan tujuan, analisa lingkungan, menetapkan ukuran, membuat rencana unit, perbandingan rencana unit dengan rencana strategi, menutup perbedaan, memilih alternatif, implementasi rencana, dan mengukur penguasaan tujuan. Di sini ada manfaat perencanaan strategi sistem informasi bagi organisasi. Yang pertama itu ada daya saing lebih kuat, pencapaian tujuan organisasi lebih efektif, kemudian memberi nilai tambahan sendiri, kemudian pemahaman kondisi persaingan menjadi lebih dalam sehingga paham bagaimana harus bersaing, kemudian pentingnya perencanaan strategi sistem informasi. Jelas yang paling utama adalah terciptanya sistem tersebut. Oke, sudah berakhir penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelas tersebut? Dari judulnya perencanaan strategi sistem informasi. Dengan misinya itu, dengan misi masa depan yang jelas, maka kita dapat bergerak untuk mewujudkan visi atau misi kita ke masa depan, baik dari finansial, customer, operasional, atau people, orang. Selanjutnya itu dari sini kita siap untuk melanjutkan ke fase berikutnya, yaitu build. Build itu yang keempat, tadi ketiga ya, keempat. Nah, build itu membangun rencana. Nah, perencanaan strategis dikatakan baik apabila memiliki tujuan yang jelas, hal yang ingin direncanakan. Maksud itu direncanakan itu biasa dikenal dengan goals, GOLS. Nah, maka perencanaan itu harus smart, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai realistis, dan terikat waktu. Kemudian setelah mengetahui posisi saat ini, maka selanjutnya ada fase manage. Manage itu manage itu yaitu mengelola. Nah, apa saja sih manage itu? Ada 3 hal yang harus dieksekusikan, yaitu periode dapat bertanggung jawab pada tujuannya. Kemudian itu sistem. Sistem itu sangat penting untuk dapat melacak dan mengelola secara terintegrasi. Dan proses. Proses itu penting, sangat penting, menjadwalkan review kinerja setidaknya sebulan atau bulanan gitu, sehingga perencanaan strategis dapat tercapai. Nah, dari sini sudah saya simpulkan sebelum saya memaparkan materi saya. Apa sih perencanaan strategis dan bagaimana sih prosesnya? Nah, oke, kita langsung ke materinya saja. Definisi perencanaan sistem informasi. Nah, di sini ada proses mengidentifikasi aplikasi berbasis komputer yang akan membantu organisasi melaksanakan rencana bisnis dan mewujudkan tujuan-tujuan bisnisnya. Itu dikutip oleh Lederer dan Gardiner pada tahun 1952. Kemudian ada proses mengembangkan rencana untuk penggunaan sistem informasi dalam suatu organisasi yang baik, biaya atau efektif, dan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan manajemen organisasi. Selanjutnya cakupan perencanaan strategis sistem informasi. Apa saja sih cakupan perencanaan strategi sistem informasi? Nah,
Yang pertama, rencana jangka panjang dari sistem informasi didasarkan pada tujuan bisnis organisasi secara keseluruhan. Kemudian, pengaturan oleh manajemen senior untuk menentukan tuntutan teknologi informasi pada perusahaannya. Kemudian yang ketiga, mendefinisikan dan menentukan sistem informasi berdasarkan misi atau perusahaan organisasi. Selanjutnya itu yang keempat, mendefinisikan kebijakan penggunaan sistem informasi. Dan terakhir, yang kelima, mendefinisikan proses bisnis dan arus informasi dari perusahaan. Nah, dari cakupan perencanaan strategi sistem informasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjutkan? Baiklah, dari cakupan perencanaan strategi sistem informasi, kita lanjut ke istilah dasar dalam perencanaan strategi sistem informasi. Nah, di sini ada 7 istilah dasar perencanaan strategi sistem informasi. Yang pertama itu strategi. Nah, strategi itu merupakan semua keputusan dan tindakan untuk berubah dan mencapai kondisi yang diinginkan perusahaan di masa depan supaya bisa tercapai. Hal ini merupakan sebagai respon atas perubahan lingkungan bisnis. Jadi, strategi itu sebuah rencana yang rumit dan tindakan sistematis. Nah, yang kedua itu strategis, berbeda dengan strategi. Nah, strategi tadi itu merupakan semua keputusan dan tindakan untuk berubah mencapai kondisi yang diinginkan. Sekarang strategis yaitu suatu strategi atau rencana yang sangat penting yang ada di dalam organisasi atau perusahaan yang paling menguntungkan. Selanjutnya nomor 3 itu planning atau rencana. Nah, planning adalah tindakan dalam mengantisipasikan kemungkinan-kemungkinan kejadian di masa depan. Perencanaan itu terkait dengan sistem informasi dan teknologi informasi. Jadi suatu merancang sistem informasi harus dirancang semaksimal mungkin bisa menangkal resiko untuk memungkinkan kecil terjadinya resiko-resiko dari terkaitnya teknologi informasi dan sistem informasi. Jadi harus dirancang semaksimal mungkin dari awal agar resikonya itu bisa diminimalisir atau dikurangi terkait pengguna sistem informasi. Nah, yang keempat itu strategis planning. Nah, merupakan rencana dalam jangka panjang didasarkan pada tujuan bisnis perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Rencana strategis biasanya beberapa tahun, ke-5 sampai ke-10 tahun, menggunakan skenario atau metode perencanaan lain yang mengidentifikasikan asumsi, risiko, dan faktor lingkungan. Jadi di dalam perencanaan strategis itu di perusahaan atau organisasi harus berfokus pada lingkungan eksternal dan internal mereka, serta harus fokus dalam mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki agar mereka menjadi unggul dan kompetitif dan bisa bersaing dengan perusahaan yang lainnya. Yang kelima itu informasi. Nah, informasi adalah hasil dari pengolahan data. Atau data-data itu diolah sehingga menghasilkan output berupa informasi. Nah, pengertian informasi pasti jelaslah tahu semuanya kan. Jadi saya singkatkan aja. Jadi itu bisa menciptakan pengetahuan baru atau menambahkan pengetahuan dan ilmu baru bagi si penerima informasi. Jadi si penerima informasi ini harus mencari data supaya tidak valid. Oke. Yang keenam itu ada sistem informasi. Yaitu seperangkat unsur yang saling terkaitan atau komponen yang mengumpulkan atau masukkan, memanipulasikan atau memproses, dan menyebarkan output data dan informasi dan menyediakan mekanisme umpan balik untuk memenuhi tujuan organisasi. Jadi mereka harus bisa melakukan tugas-tugas tertentu atau menyelesaikan tugas-tugas mereka.
agar bisa membantu perusahaan atau organisasi dalam mencapai bisnis mereka itu. Selanjutnya yang nomor 7, maaf ya saya sendawa. Yang ketujuh itu informasi teknologi. Nah, di sini teknologi informasi itu merupakan teknologi yang mendukung sistem informasi untuk melakukan tugas tertentu. Nah, teknologi informasi ini terdiri dari alat untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, atau pengolahan data dan distribusi informasi. Jadi, sistem informasi itu bisa lebih mengarahkan ke software. Kalau teknologi informasi itu lebih mengarahkan ke teknologi. Oke, dari istilah-istilah istilah dasar dalam perencanaan strategi sistem informasi itu sudah saya jelaskan ketujuhnya. Kemudian kita lanjut ke kegagalan perencanaan. Nah, di sini ada kegagalan perencanaan strategi sistem informasi. Apa saja sih kegagalannya itu? Yang pertama, hilangnya peluang bisnis. Yang kedua, penggadaan sistem yang ada. Yang ketiga itu sistem informasi atau teknologi informasi tidak dapat mendukung proses bisnis. Yang keempat, prioritas tidak berdasarkan kebutuhan bisnis. Yang kelima itu sistem yang tidak kompatibel. Yang keenam, dan yang terakhir, terbuangnya dan kurang dimanfaatkan sumber daya. Inilah kegagalan perencanaan strategi sistem informasi. Selanjutnya, ada 3 yang dapat dilakukan organisasi untuk memperoleh keunggulan bersaing itu. Nah, di sini ada tiga keunggulan. Pertama itu cost leadership. Cost leadership itu menghasilkan produk dan pelayanan pada biaya yang paling murah dalam industri. Teknologi informasi sangat membantu dengan menurunkan beban pekerjaan administrasi, penjadwalan, biaya, inventaris, dan sebagainya. Yang kedua itu ada differentiation. Sini menyediakan produk-produk kualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Sistem informasi atau teknologi informasi dapat membantu dengan menambahkan keistimewaan terhadap produk dan jasa. Yang ketiga itu fokus. Fokus itu memilih suatu segmen jangkauan yang tertentu untuk mencapai strategi cost leadership maupun diferensiasi dalam segmen ini. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah proses perencanaan strategi. Apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, penentuan tujuan. Yang kedua, analisa lingkungan. Yang ketiga itu menetapkan ukuran. Yang keempat, membuat rencana unit. Yang kelima, perbandingan rencana unit dengan rencana strategi. Yang keenam, menutup perbedaan. Ketujuh itu memilih alternatif. Kedelapan, implementasi rencana. Dan terakhir, mengukur dan mengawasi tujuan. Kemudian terakhir manfaat perencanaan strategi sistem informasi bagi organisasi. Apa saja sih manfaatnya? Nah, yang pertama itu daya saing lebih kuat. Yang kedua itu pencapaian tujuan organisasi lebih efektif. Yang ketiga itu memberi nilai tambahan sendiri. Yang keempat itu pemahaman kondisi persaingan menjadi lebih dalam sehingga paham bagaimana harus bersaing. Dan terakhir itu pentingnya perencanaan strategi sistem informasi jelas. Yang paling utama adalah terciptanya sistem tersebut sehingga dapat mendukung proses yang ada dalam organisasi. Kemudian organisasi mengandalkan bisnis teknologi informasi yang menjadi sarana. Nah, dari sini materi saya sudah jelas saya paparkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanya, dan jika ada yang bisa menjawab, silakan menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Silakan, kita hari ini sharing. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Aku nanya. Ya, boleh.
Silakan. Izin Bu, saya Ahmad Syalubis Bu. Mau bertanya Bu. Eh, Mau bertanya tentang ini Bu. Eh, Bagaimana cara untuk mendapatkan manfaat strategis dari penerapan SITI tersebut gitu? Oke, langsung saya jawab atau ada yang ingin membantu? Saya Bu, Muhammad Ali Bu, ingin menjawab Bu. Oke, silakan. Jadi cara efektif untuk suara Bu dengeran nggak Mat? Dengar Alif. Iya Bu. Cara efektif untuk mendapatkan manfaat strategis dari penerapan sistem informasi atau teknologi informasi adalah dengan berkonsentrasi pada kajian ulang bisnis atau rethinking bisnis melalui analisis masalah bisnis saat ini dan perubahan lingkungannya serta mempertimbangkan teknologi informasi sebagai bagian dari solusi. Itu Bu dari saya Bu Muhammad Ali. Oke, bagaimana Ahmad Sah? Sepertinya udah cukup sih Bu, sudah jelas sih. Baiklah, ada yang lagi? Terima kasih Alif. Sama Ahmad. Ada lagi? Satu lagi pertanyaan. Bisa? Ada lagi? Jika tidak ada, kita akhiri. Oke Bu, saya Bu Muhammad Randi ingin bertanya. Jelaskah suaranya Bu? Jelas. Jelas. Yang itu yang kedua, gambar kedua. Saya Muhammad Randi ingin bertanya. Mengapa perencanaan strategi sistem informasi diperlukan dalam sebuah perusahaan institusi organisasi? Kenapa gitu? Oke, ini saya yang bertanya apa yang teman-teman sekalian. Saya aja Bu yang jawab Bu. Oh, boleh. Nah, jadi fungsi perencanaan strategi sistem informasi itu dalam sebuah perusahaan itu mengatur atau memanage bagaimana cara jalannya perusahaan dan digunakan untuk mendukung strategi bisnis organisasi agar mampu mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih cepat dan efektif. Oke. Mana, Ren? Bagaimana, Puas Randi? atau enggak? Ya, seperti itulah kurang lebih mungkin. Puas Bu dengan jawaban Ahmad. Nah, ada lagi? Jika tidak ada, kita akhiri pertemuan kita ini. Bagaimana? Sudah? Sudah Bu.
Oke. Terima kasih kepada kelas SIA pagi semester 7. Saya